Tubuh Laras mendekat ke arah Bayu. Matanya menatap wajah Bayu dalam-dalam. Lalu, tiba-tiba Laras memegang wajah Bayu dengan lembut, mendekatkan wajahnya dan mencium Bayu. Cepat, namun penuh tekanan. Bayu terkejut. Tubuhnya membeku, tapi jiwanya melayang. Laras tertawa kecil setelahnya. Kalau kamu benar suka aku, jangan main-main ya. Soalnya, kadang yang tergila-gila itu bisa jadi bukan kita, bisiknya. Malam itu, Bayu pulang dengan rambut Laras di kantongnya, ciuman di bibirnya, dan ritual yang siap dijalankan. Tapi ia tak tahu bahwa di belakang cermin ruang ganti, sesosok bayangan menempel diam seperti kabut, mengawasi, mengikuti, dan mulai berbisik di telinga Laras saat Bayu pergi. Keesokan harinya, Rani menemukan helaian rambut hitam panjang di bantalnya. Bukan miliknya. Ia memegang rambut itu dengan jemari gemetar, dan untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Ia menatap suaminya Bayu saat sarapan, suaranya pelan tapi tajam. Bayu, kamu bawa setan ke rumah ini. Bayu menoleh cepat. Apa maksudmu? Rani berdiri, menggenggam rambut itu. Dulu kamu pernah bohong. Sekarang kamu ulangi lagi. Tapi kali ini, bukan cuma aku yang kau lukai. Rumah ini juga menolakmu. Bayu menatapnya dengan wajah pucat. Ia tahu. Ia tak hanya memanggil cinta. Ia memanggil kutukan. Dan bayang-bayang dari masa lalu mulai kembali menuntut bagian mereka. Udara malam kota Jakarta dipenuhi asap rokok dan denting gelas yang beradu. Di pojok sebuah ruang karaoke berlampu temaram, Bayu duduk dengan tubuh kaku, mengamati panggung kecil di depan bar. Lampu merah redup menyinari wajah Laras, pemandu karaoke yang sedang membawakan lagu lama milik Vina Panduwinata. Suaranya serak basah, tapi justru itu yang membuat Bayu terus kembali ke tempat ini. Sudah 3 minggu berturut-turut ia datang, selalu di malam Rabu. Laras pun mulai hafal pesanannya, sebotol bir putih dan semangkuk kacang goreng. Tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Bayu merasa seperti tak hanya menonton, ia merasa terhisap ke dalam lagu, ke dalam gerak bibir Laras, seolah ada jalinan halus yang tak terlihat mulai membelit hatinya. Mas Bayu, lagu berikutnya mau pilih sendiri atau Laras pilihkan lagi? Suara Laras lembut, senyumnya mengambang seperti kabut. Bayu hanya mengangguk, kaku. Sebelum menjawab, Laras pilih saja. Suaramu bikin saya lupa waktu. Mereka tertawa kecil. Tapi di sudut matanya, Bayu menahan letupan rasa bersalah. Di rumah, Rani, istrinya, mungkin sedang menata vas bunga atau mengunci diri di kamar seperti biasa. Mereka sudah seperti dua orang asing yang hidup serumah, tanpa percakapan berarti selama lebih dari setahun. Sejak tragedi keguguran anak pertama mereka, semua berubah dingin dan kosong. Mas Bayu, ada yang bilang, kalau terus dengar lagu yang sama, itu berarti hatinya belum selesai dengan sesuatu, ucap Laras tiba-tiba, suaranya lebih pelan, lebih dalam. Apa Mas Bayu lagi nyari sesuatu dari masa lalu? Bayu terdiam. Matanya menatap kosong ke botol bir yang tinggal separuh. Perkataan Laras menggali sesuatu dari lubuk yang sudah lama dikubur. Aku ingin sesuatu yang baru, tapi gak tahu gimana caranya, gumam Bayu. Laras tersenyum, lalu berjalan kembali ke panggung. Tapi sebelum naik, ia sempat membisikkan kalimat yang membuat tengkuk Bayu meremang. Kalau Mas benar-benar ingin, kadang ada jalan pintas. Tapi tiap keinginan selalu dibayar sesuatu. Bayu menatapnya dengan dahi mengernyit. Tapi Laras sudah memutar badan dan menyanyikan lagu berikutnya,
seolah tak pernah berkata apa-apa. Malam itu, Bayu pulang larut. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan menyala temaram seperti mata-mata yang mengawasi. Di rumah, Rani sudah tertidur. Ia masuk pelan, menatap wajah istrinya yang pucat, datar, seperti boneka porselen yang kehilangan nyawa. Bayu membuka laci meja di ruang tamu dan mengeluarkan kartu nama Usang. Di atasnya tertulis huruf-huruf pudar, Sarpin, penyembuh pengikat sukma. Di belakang kartu, ada alamat rumah di pinggiran kota. Tangannya gemetar. Ia tahu ia sedang bermain api. Tapi di dalam dirinya, sudah terlalu lama beku. Dan kini, api itu membakar diam-diam, dipicu oleh suara seorang perempuan bernama Laras, dan sebuah lagu yang tak mau berhenti terngiang di telinganya. Bayu berhenti di depan gerbang besi berkarat yang setengah tertutup semak belukar. Alamat di kartu nama mengarahkannya ke pinggiran kota Bogor, sebuah kampung tua bernama Sukalingsir, nama yang bahkan Google Maps pun tidak kenali. Ia bertanya pada warga, dan setiap kali menyebut nama Mbah Sarpin, orang-orang hanya menjawab dengan tatapan ragu, lalu menyuruhnya, ikuti saja jalan setapak yang tak dipaving. Bayu mengusap tengkuknya yang dingin meski matahari sudah naik tinggi. Ia melangkah masuk, menapaki tanah becek dan akar-akar besar yang menyembul seperti urat mati. Udara berubah lembab. Semak berduri seperti bergerak pelan menyentuh ujung celana panjangnya. Rumah itu akhirnya muncul di balik pohon beringin besar. Bangunannya dari kayu jati tua, berdinding anyaman bambu. Ada bau dupa yang samar di udara, bercampur bau tanah dan bunga kenanga. Di teras depan, seorang lelaki tua duduk bersila, mengenakan sorban hitam kusam dan sarung batik. Matanya kecil dan berkilat seperti arang yang menyala dalam kegelapan. "Bayu," kata lelaki itu tanpa menoleh. "Sudah lama kamu harusnya datang." Bayu terhenti. "Mbah Sarpin?" "Duduklah. Aku tahu kau membawa dua hal, keinginan dan bayangan dari masa lalu." Bayu ragu sejenak, lalu menuruti. Ia duduk bersila di seberang lelaki tua itu. Suasana sunyi, hanya suara angin dan desir dedaunan yang seakan berbisik. "Aku ingin seseorang jatuh cinta. Bukan cinta biasa. Aku ingin dia terikat, mendamba, tidak bisa lepas," kata Bayu, lebih berani dari yang ia kira. Mbah Sarpin tersenyum tipis. Perempuan itu belum sepenuhnya manusia. Dia sedang berada di antara dua alam, dunia dan pengaruh-pengaruh yang mengintainya. Bayu menegang. "Maksud Mbah?" "Laras. Dia punya darah terang. Itu sebabnya dia bersinar di ruangan gelap. Tapi juga sebabnya para entitas, dan lelaki macam kau, tertarik padanya." Bayu mencengkeram lututnya. "Saya tak peduli. Saya ingin dia." Mbah Sarpin mengangguk pelan, lalu berdiri. Ia masuk ke dalam rumah, dan kembali membawa sebuah kendi tanah liat, bunga kantil, seutas benang merah, dan segulung kertas lontar. "Kau akan lakukan ritual ini malam Jumat Kliwon. Ambil segenggam rambut perempuan itu. Tulis namanya di kertas ini dengan darahmu sendiri. Lalu rendam semuanya dalam kendi, di bawah tempat tidurmu. Tapi ingat, begitu kau mulai, tidak ada jalan mundur." Bayu menggenggam benda-benda itu dengan gemetar. Suaranya paruh saat berkata, "Apa yang harus saya bayar?" Mbah Sarpin menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Yang kau korbankan bukan hanya jiwamu. Tapi pintu yang tertutup akan terbuka lagi. Dan sesuatu dari masa lalumu, yang sudah mengintai cukup lama, akan ikut masuk." Bayu tak menjawab. Ia hanya berdiri, mengangguk pelan, dan pergi meninggalkan rumah tua itu dengan napas yang makin berat. Di kejauhan, dari balik pohon beringin, sepasang mata perempuan memperhatikan. Rambutnya panjang, bajunya lusuh.
Bibirnya menyeringai, tapi tak ada tawa. Ia pernah mencintai Bayu. Dan ia belum selesai. Suasana klub karaoke Melodi malam itu lebih lengang dari biasanya. Bayu kembali duduk di sofa empuk, mengenakan kemeja biru tua yang disemprot parfum lebih banyak dari biasanya. Di tangannya, sebungkus permen mint dan kotak rokok kosong. Ia terlalu gugup untuk merokok. Laras muncul seperti biasa, mengenakan dress merah yang memperlihatkan lekukan tubuhnya yang indah yang membuat setiap pria menatap saat ia berjalan. Rambutnya digerai seperti air terjun hitam. Kemudian ia duduk di sebelah Bayu. Laras sengaja mengambil posisi duduk yang terlalu dekat, hingga Bayu bisa mencium aroma melati samar dari kulit lehernya. "Mas Bayu datang lagi," ucap Laras pelan. "Apa gak bosan lihat aku nyanyi terus?" Bayu tersenyum. "Kalau penyanyinya kamu, aku tidak bakal bosan." Malam berjalan pelan. Bayu mengikuti irama, pura-pura tenang, padahal di saku jaketnya terselip gunting kecil dan amplop kosong. Ia harus mengambil sejumput rambut Laras malam ini. Syarat utama ritualnya. Dan tidak boleh gagal. Setelah 2 lagu, Laras pamit ke ruang ganti di belakang. Bayu melihat kesempatan itu. Ia berdiri pelan, menyelinap ke arah pintu kecil di sudut ruangan yang biasa digunakan para pemandu karaoke berganti pakaian. Ia menunggu beberapa detik, lalu mengetuk pelan. "Laras, aku bisa bicara sebentar?" Pintu terbuka sedikit. Laras menyembul, wajahnya sedikit basah oleh air. "Mas Bayu, ada apa?" Bayu menarik napas. "Aku cuma ingin bilang sesuatu. Tapi mungkin ini bodoh." Laras menatapnya, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar. "Masuk aja sebentar. Cuma kamu kok." Ruangan itu sempit, hanya ada satu cermin panjang, rak make up, dan sofa kecil. Laras duduk, menyisir rambutnya. Bayu duduk di sebelahnya, jantungnya berdebar tak karuan. "Aku benar-benar suka kamu Laras," ucap Bayu, lirih tapi mantap. Laras berhenti menyisir. Senyumnya tipis, matanya menyelidik. "Kamu tahu aku kerja di sini bukan buat cari cinta kan?" Bayu mengangguk. Tapi saat itu, ia melihat sejumput rambut Laras tersangkut di sisir. Rambut hitam, panjang, masih mengkilap. Ia tahu ini saatnya. Dengan hati-hati, saat Laras menoleh ke cermin, Bayu mengambil rambut itu, menyelipkannya ke dalam amplop tanpa suara. Tangannya gemetar, tapi ia tetap tenang. Namun, saat ia menyimpan amplop itu di saku, Laras berbalik cepat. "Mas Bayu, kenapa tangannya gemetaran?" Bayu buru-buru tersenyum. "Gugup aja. Aku belum pernah ngomong kayak gini ke siapa-siapa." Laras mendekat ke arah Bayu. Matanya menatap wajah Bayu dalam-dalam. Lalu, tiba-tiba Laras memegang wajah Bayu dengan lembut, mendekatkan wajahnya dan mencium Bayu. Cepat, namun penuh tekanan. Bayu terkejut. Tubuhnya membeku, tapi jiwanya melayang. Laras tertawa kecil setelahnya. "Kalau kamu benar suka aku, jangan main-main ya. Soalnya, kadang yang tergila-gila itu bisa jadi bukan kita," bisiknya. Malam itu, Bayu pulang dengan rambut Laras di kantongnya, ciuman di bibirnya, dan ritual yang siap dijalankan. Tapi ia tak tahu bahwa di belakang cermin ruang ganti, sesosok bayangan menempel diam seperti kabut, mengawasi, mengikuti, dan mulai berbisik di telinga Laras saat Bayu pergi. Saat perjalanan pulang, langit kota Jakarta malam itu terasa pengap. Awan menebal, udara panas tak wajar, dan angin berhembus tak beraturan. Di dalam kamar sempit rumahnya,
Bayu bersimpuh di lantai, hanya diterangi satu lilin yang bergetar oleh hembusan tak terlihat. Di hadapannya, kendi tanah liat, bunga kantil layu, dan amplop berisi rambut laras tergeletak di atas tikar pandan. Ia membuka kertas lontar yang diberi Mbah Sarpin. Di tengahnya terdapat garis melingkar dengan simbol-simbol asing, dan di bawahnya tertulis instruksi yang ditulis tangan. Tulis nama dengan darah. Bacakan mantra 7 kali. Rendam di bawah ranjang sampai malam ke-7. Bayu menggigit jari telunjuknya hingga berdarah. Dengan darah itu, ia menuliskan, Laras Intan Prameswari. Lalu, ia memasukkan rambut ke dalam kendi, menuangkan air dari tempayan tua, dan mencelupkan bunga kantil terakhir. Dengan suara bergetar, ia mulai membaca mantra. Asmaragama luluh nyawamu. Dening rasa kang aku puja. Atine manunggal, ra ati sera uwal. Ngelingker jiwa, dadi siji salawase. 1 kali. 2 kali. Sampai 7 kali. Lilin bergetar hebat di bacaan ke-6. Di bacaan ke-7, nyala lilin padam sendiri. Kamar Bayu mendadak sunyi, sepi total. Tak ada suara jangkrik, tak ada deru kendaraan. Hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, berat dan memburu. Ia memindahkan kendi ke bawah ranjang, seperti instruksi, lalu bersandar di dinding. Napasnya belum juga tenang. Ia mencoba tertidur, tapi matanya sulit terpejam. Lalu terdengar ketukan. Bukan dari pintu depan, tapi dari balik tembok kamarnya. Seperti kuku yang menggores kayu. 3 kali. Lalu senyap. Bayu terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Di dalam kamarnya, suasana berubah. Bau melati menguar dari bawah ranjang, menyengat seperti mayang yang busuk. Ia menunduk, mengintip ke bawah tempat tidur. Kendi itu bergetar. Pelan, hampir tak terlihat. Tapi cukup untuk membuat Bayu mundur dengan tubuh menggigil. Tiba-tiba, suara perempuan terdengar jelas dari arah jendela kamar. Mas Bayu. Suaranya manis, tapi berat. Seperti suara laras, dipenuhi gema yang tidak alami. Bayu mendekat pelan, membuka tirai. Tak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menoleh ke cermin lemari, ia melihat sesuatu berdiri di belakangnya. Rambut panjang, wajah pucat, dan senyum yang terlalu lebar. Bayu membalik tubuh, dan ruangan kosong. Tak ada apa-apa. Tapi ia tahu, ritual itu berhasil. Dan sesuatu telah masuk. Bayu tidak ingat kapan terakhir kali ia benar-benar tidur. Malam-malam setelah ritual berubah menjadi kubangan mimpi ganjil, gelap, dingin, dan selalu ada suara langkah dari lorong sempit yang tak berujung. Dan selalu, di ujung lorong itu, ada Laras. Berdiri diam, mengenakan gaun putih panjang yang mengambang seperti asap. Wajahnya tidak jelas. Matanya hitam kosong. Tapi suaranya, suara itu, menggema langsung ke dalam dada Bayu. Kita sudah satu sekarang, Mas. Setiap kali Bayu terbangun, tubuhnya basah oleh peluh. Dan tiap bangun, ia merasakan aroma melati mengendap di bantal, meskipun tak ada bunga di rumahnya. Bahkan Rani, istrinya, mulai mencium sesuatu yang tak biasa. Kamu pakai parfum perempuan? Tanya Rani suatu pagi, nadanya datar, curiga. Bayu gelagapan. Enggak. Mungkin dari tempat kerja. Rani tak menjawab, hanya memandang dengan tatapan kosong seperti biasa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Ia tidur menghadap Bayu. Dan Bayu merasa tidak nyaman, seolah ada dua pasang mata yang mengawasinya dari tubuh istrinya. Satu milik Rani. Satu lagi, entah milik siapa. Di tempat karaoke, Laras mulai berubah. Ia kini selalu mencari Bayu. Menelponnya di luar jam kerja, mengirim pesan suara berisi nyanyian lirih, dan memanggilnya dengan sebutan yang belum pernah dipakai sebelumnya. Sayang. Mas Bayu sayang, kamu di mana? Bayu semula senang. Ritualnya berhasil. Tapi kegembiraan itu cepat berubah menjadi kecemasan. Laras menjadi terlalu lekat. Terlalu posesif. Suatu malam, ia datang ke rumah Bayu. Tengah malam. Bayu yang ketakutan buru-buru keluar diam-diam, menemui Laras di gang samping rumah. Wajah Laras pucat, bibirnya membiru, tapi matanya menyala aneh. Mas, kenapa gak jawab teleponku? Bisiknya. Aku di rumah. Sama Rani. Laras mendekat, jaraknya terlalu dekat. Tangannya dingin menyentuh dada Bayu. Rani bukan untukmu. Aku yang ada di jiwamu sekarang. Kau sudah panggil aku. Kau tidak bisa buang aku. Bayu mundur setengah langkah. Laras tertawa. Tapi tawanya bergema, tak alami. Seperti suara dua orang yang tertumpuk jadi satu. Bayu menahan napas. Itu bukan lagi Laras. Keesokan harinya, Rani menemukan helaian rambut hitam panjang di bantalnya. Bukan miliknya. Ia memegang rambut itu dengan jemari gemetar, dan untuk pertama kalinya, matanya berkaca-kaca. Ia menatap suaminya saat sarapan, suaranya pelan tapi tajam. Bayu, kamu bawa setan ke rumah ini. Bayu menoleh cepat. Apa maksudmu? Rani berdiri, menggenggam rambut itu. Dulu kamu pernah bohong. Sekarang kamu ulangi lagi. Tapi kali ini, bukan cuma aku yang kau lukai. Rumah ini juga menolakmu. Bayu menatapnya dengan wajah pucat. Ia tahu. Ia tak hanya memanggil cinta. Ia memanggil kutukan. Dan bayang-bayang dari masa lalu mulai kembali menuntut bagian mereka. Rani menatap cermin dengan mata berat. Lehernya memar, lingkaran gelap seperti bekas cekikan. Ia yakin belum ada malam di mana Bayu menyentuhnya dengan cara kasar. Tapi rasa sesak itu nyata, dan bekasnya masih ada. Ini mimpi buruk, bisiknya pada pantulan dirinya sendiri. Namun malam berikutnya, ia tak hanya bermimpi dicekik. Kali ini, ia terbangun dengan posisi tubuh tertekuk tak wajar. Kedua tangannya seperti ditarik oleh sesuatu dari kolong tempat tidur. Ia berteriak, namun suara terhenti di tenggorokan, seolah ada jaring tak kasat mata yang menahannya. Bayu terbangun oleh jeritan samar. Ia menemukan Rani terduduk di lantai, wajahnya pucat pasi. Ia ingin mendekat, memeluk, menjelaskan, tapi Rani menepis tangannya. Apa yang kau lakukan, Bayu? Apa yang kau panggil ke rumah ini? Bayu menggigit bibirnya, tak mampu menjawab. Ia merasa dihakimi, tapi juga tahu bahwa Rani benar. Ia mencoba mengabaikan ritual itu. Ia mencoba menyembunyikan kendi dari bawah ranjang. Tapi benda itu kembali sendiri. Tiap malam, kendi itu selalu ada di tempat semula, dengan air di dalamnya yang kini berubah kekuningan, berbau anyir. Dan dari kendi itu, muncul bisikan. Suara Laras. Atau, sesuatu yang memakai suara Laras. Kau tak bisa lari, Bayu. Kau yang membukakan pintu. Dan pintu itu, hanya bisa ditutup oleh darah. Laras di tempat karaoke kini bukan lagi Laras yang sama. Ia makin cantik, terlalu cantik. Aura wajahnya seperti disulap lampu remang jadi cahaya surgawi,
Tapi setiap orang yang duduk dekatnya mengeluh sakit kepala, mimisan, bahkan pingsan. Manajer karaoke, Mas Darto, sempat memindahkan Laras ke ruangan VIP agar auranya tidak bikin pelanggan kabur. Tapi 3 hari kemudian, seorang pelanggan karaoke ditemukan terkunci di toilet belakang dengan mulut berbusa. Ia terus menggumam, jangan tatap matanya, dia bukan manusia. Namun anehnya, Laras selalu tersenyum. Bahkan pada Bayu. Malam itu, ia menyanyikan lagu lama, lagu cinta tahun 80-an dengan nada sendu. Setiap bait seperti mantera. Bayu duduk di ruangan karaoke dengan dada sesak, seolah setiap kata dari lagu itu mengikat perasaannya. Tapi saat lagu berakhir, Laras mendekatinya dan berbisik. "Mas Bayu, siapa perempuan yang tinggal bersamamu? Kenapa ada aroma orang lain di bajumu?" Bayu menegang. "Jangan bohong, kalau kamu mencintaiku, buang dia." Sekarang. Bayu berdiri. "Laras, ini gak bisa diteruskan. Kamu bukan kamu yang dulu lagi." Wajah Laras langsung berubah. Bibirnya menyeringai lebar, terlalu lebar, hingga hampir menyentuh pipi. "Benar. Aku bukan Laras yang dulu. Tapi aku adalah milikmu. Dan kau adalah milikku. Tidak akan ada yang lain di antara kita." Cermin di ruangan retak tiba-tiba. Mikrofon meledak. Dan suara tertawa mengisi seluruh lorong tempat karaoke itu. Suara perempuan, menggema, berlapis-lapis, seperti berasal dari dasar sumur. Bayu berlari keluar ruangan dengan napas tersengal, namun ia tahu, semua ini baru permulaan. Di rumah, Rani membuka lemari pakaian dan menemukan foto lama yang seharusnya sudah ia bakar. Foto perempuan dengan gaun merah, berdiri di samping Bayu. Wajahnya samar, tapi rambutnya jelas. Rambut Laras. Dan di balik foto itu, tertulis dengan tinta merah. "Sudah kubilang, aku akan kembali." Hujan turun deras di kota Jakarta malam itu. Jalanan tergenang, dan suara petir sesekali mengguncang kaca jendela rumah Bayu. Tapi bukan cuaca yang membuat tubuhnya menggigil, melainkan kotak kayu kecil yang baru saja dikirim oleh kurir tanpa nama. Bayu membukanya perlahan. Di dalamnya, tergeletak sebuah liontin perak dengan inisial LIP. Dan secari kertas yang mulai menguning, bertuliskan, "Kau ingat tempat kita mengubur janji? Aku tidak pernah benar-benar pergi, Mas." Bayu terduduk. Napasnya tercekat. Liontin itu, dulu pernah ia berikan pada Laras, jauh sebelum ia menikahi Rani. Jauh sebelum Laras menghilang. Tahun 2018 di sebuah coffee shop di daerah Jakarta Selatan. Laras belum menjadi pemandu karaoke waktu itu. Ia masih kuliah semester akhir jurusan komunikasi, dan bekerja sebagai penulis konten freelance. Bayu yang kala itu menjadi supervisor event marketing datang untuk promosi produk rokok. Pertemuan mereka sederhana, tapi cepat menjadi rahasia. Bayu sudah bertunangan dengan Rani. Tapi Laras, dengan cara bicara pelan dan mata yang selalu tampak menyimpan rindu, mengisi sesuatu yang Rani tidak bisa. Kegilaan, keberanian, dan hasrat. Mereka sering bertemu di hotel-hotel tersembunyi yang memang diciptakan untuk orang-orang yang mempunyai hubungan terlarang dan rahasia. Tempat-tempat yang menawarkan sebuah privasi untuk para pelanggannya, di mana suara cinta dibungkus dalam kebohongan. Namun ada malam yang mengubah segalanya. Laras mengatakan sesuatu yang membuat Bayu panik. "Aku hamil." Bayu membantah, menuduh Laras berbohong. Ia berkata ia tak bisa meninggalkan Rani. Ia bahkan menyuruh Laras untuk mengurusnya sendiri.
Laras menghilang 2 minggu setelah itu. Tak pernah muncul, tak pernah membalas pesan. Hingga kabar beredar bahwa ia pindah ke Bandung, lalu ke Jakarta lagi, dan entah bagaimana, menjadi pemandu karaoke. Bayu menyangka cerita itu sudah mati. Tapi kini, Laras kembali. Bukan sebagai perempuan biasa, melainkan sosok yang tahu semua rahasia tergelap Bayu, dan menuntut pembalasan. Di rumah, Rani menemukan buku harian lama Bayu yang terselip di antara buku keuangan. Salah satu halamannya robek, namun sisa tinta yang tertinggal masih bisa terbaca. Seandainya aku bisa ulang malam itu. Tapi sudah kubilang, kalau anak itu nyata, aku tak akan akui. Cinta itu bukan rumah. Cinta itu pelarian. Dan Laras, dia terlalu berani memintaku bertanggung jawab. Rani membeku. Tangannya gemetar saat menutup buku itu. Seketika, suara tangisan bayi menggema dari kamar mandi. Padahal rumah mereka tak memiliki anak. Dan suara itu bukan seperti tangisan biasa, lebih seperti erangan yang menggeret luka dari masa lalu. Rani menghampiri kamar mandi, dan mendapati air keran mengalir sendiri. Di atas cermin di dalam kamar mandi muncul sebuah tulisan yang berasal dari uap yang ditulis oleh tangan seseorang. Kalau aku tak bisa jadi istrimu, biar aku tinggal di rumah ini selamanya. Hari-hari berikutnya berubah menjadi mimpi buruk bagi Bayu. Ia pergi bekerja dengan kepala berat, tidur dalam kegelisahan, dan pulang ke rumah yang terasa makin asing. Rani kini berubah. Ia masih memasak. Ia masih menyambut Bayu sepulang kerja. Tapi ada sesuatu yang tak lagi sama. Senyum yang terlalu lebar, mata yang menatap terlalu lama, dan gerakan yang kaku, seolah tubuhnya sedang dipinjam. Bayu sempat mencoba mengabaikannya. Tapi ketika suatu malam Rani menyanyikan lagu yang hanya pernah dinyanyikan oleh Laras saat karaoke, Bayu kehilangan kendali. "Rani, kamu kenapa nyanyikan lagu itu?" Rani menoleh pelan. Senyumnya tak berubah. "Mas, kamu masih ingat tempat kita pernah bertemu di mana aku menyerahkan diriku padamu? Di hotel transit di daerah kota? Waktu kamu bilang akan kabur bersamaku." Bayu mundur. Itu bukan Rani. Itu adalah suara Laras. Dan hanya mereka berdua yang tahu tempat itu. Rani melangkah pelan ke arahnya, lalu memeluknya dari belakang. "Aku sudah di tubuhnya sekarang, Mas. Kamu tak perlu memilih lagi. Aku dan dia sudah jadi satu. Bukankah ini yang kamu inginkan? Cinta yang tidak akan pernah pergi?" Bayu mencabut diri dari pelukan itu. Wajahnya pucat. Ia lari ke kamar mandi dan muntah hebat. Air keran mengalir sendiri lagi. Dan dari cermin, muncul bayangan wajah Laras, bukan seperti hantu, tapi seperti pantulan lain dari tubuh Rani. "Kalau aku tak bisa hidup dalam cintamu, maka aku akan hidup dalam tubuh istrimu." Bayu pergi mencari Mbah Sarpin ke gunung. Tapi rumah tua itu kosong. Hanya bau menyan dan abu dupa yang tertinggal di udara. Di altar kecil di ruang tengah, Bayu menemukan sesajen yang telah busuk, dan di tengahnya, sebuah pesan tertulis dengan arang. "Kamu melanggar batas. Ritual pemikat tidak diciptakan untuk cinta yang berdosa. Sekarang, hanya darah yang bisa mengusir roh yang kau panggil." Bayu berlutut. Ia memejamkan mata. Di dalam benaknya, ia mendengar tawa Laras, nyaring, menusuk, dan penuh kemenangan. "Cinta kita sekarang selamanya, Mas, dalam tubuh istrimu, dalam mimpi-mimpi anakmu, dalam napasmu yang terakhir nanti." Ketika Bayu pulang ke rumah malam itu, ia mendapati Rani duduk di pojok ruang tamu. Tangannya memeluk boneka kecil yang belum pernah ia lihat. Boneka itu berbentuk bayi. "Lihat, Mas, anak kita sudah lahir." Bayu tak bisa berkata-kata. Karena boneka itu memiliki mata kaca berwarna merah. Dan ketika ia mendekat,
boneka itu menangis. Bayu berdiri di depan cermin besar di kamar. Bayangan dirinya tampak letih, tapi matanya menyala penuh tekad. Di tangannya, sebuah belati kecil berukir simbol-simbol kuno yang diberikan Mbah Sarpin sebelum menghilang. Di balik pintu, suara Rani mengalun lembut. Lagu yang pernah mereka nyanyikan bersama, kini berubah menjadi nyanyian kelam. Bayu tahu ini saatnya mengambil keputusan terberat. Ritual yang ia mulai bukan hanya soal memikat cinta, tapi juga tentang bertahan hidup, melawan roh yang kini menguasai istri dan rumahnya. Malam itu, ia menguncikan pintu, memadamkan semua lampu, dan memulai ritual terakhir yang tertulis dalam lontar. Darah yang tertumpah dari cinta yang berdosa akan membebaskan jiwa yang terperangkap. Namun darah yang tercurah dari hati yang tulus akan menutup pintu dunia lain. Bayu menusukkan belati ke telapak tangannya, membiarkan darah merah mengalir dan menetes ke kendi yang selalu ada di bawah ranjang. Wewangian melati menyebar, berubah menjadi asap tipis berwarna ungu. "Maafkan aku, Laras," bisiknya, "aku harus memilih hidup yang masih bisa kupegang." Di ruang tamu, Rani berteriak keras, suara yang bukan lagi suara manusia. Tubuhnya menggeliat, wajahnya berubah-ubah, antara Laras dan Rani, antara kasih dan amarah. Bayu menutup mata, mengucapkan mantra terakhir dengan suara bergetar. "Laras, pulanglah ke tempat asalmu. Biarkan cinta ini kembali pada jalannya." Ledakan cahaya ungu menyapu seluruh ruangan, membuat Bayu terjatuh pingsan. Ketika sadar, Bayu menemukan dirinya sendiri duduk di kursi dengan tangan terikat. Di hadapannya, Rani yang kini tersenyum lembut, tanpa bayangan aneh di matanya. "Kau sudah membebaskanku, Mas," katanya pelan. Kendi di bawah ranjang sudah pecah, dan aroma melati perlahan menghilang. Namun, di balik pintu, sebuah suara lembut bergema. "Tapi cinta yang dipaksa, tetap akan meninggalkan bekas." Bayu tahu, meski Laras telah pergi, bayangan masa lalu dan dosa tetap mengikuti langkahnya. Bayu membuka mata perlahan, diselimuti udara dingin dan bau asap dupa yang menusuk. Ia tidak lagi di rumahnya, tapi di sebuah ruangan gelap dengan dinding penuh coretan merah menyerupai mantra-mantra kuno. Di depannya, berdiri sosok Laras, bukan sebagai perempuan hidup, melainkan wujud bayangan hitam dengan mata berkilat merah, senyumnya mengerikan. "Kau pikir dengan darahmu bisa mengusirku?" Suaranya menggema seperti datang dari liang kubur. "Aku tidak pernah pergi, Mas Bayu. Aku ada dalam setiap napas, dalam setiap detak jantung yang kau kira milikmu." Bayu merasakan kepanikan menggulung, tapi ia berusaha tenang. "Kau sudah mengambil semuanya dariku. Tapi aku tidak akan menyerah pada bayangan," katanya. Laras tertawa, lalu menghilang menjadi asap yang menyelimuti tubuh Bayu. Ketika asap itu menghilang, Bayu terbangun di rumahnya sendiri, tapi sesuatu berubah. Di cermin, wajahnya berbeda, setengah bayangan, setengah manusia. Ia sadar, Laras bukan hanya menghantui Rani atau rumahnya. Ia sudah menyatu dengan dirinya. Di ruang tamu, Rani berdiri dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah bilang, cinta kita ini kutukan. Tapi sekarang, kita tidak bisa lari. Aku dan Laras ada di dalam dirimu, Bayu." Bayu menunduk, menyadari bahwa ritual pemikat itu bukan cuma soal memikat pemandu karaoke. Itu adalah pengikat jiwa yang abadi. Dan kini, Bayu harus hidup dengan dua cinta sekaligus. Yang nyata, dan yang tak pernah pergi. Beberapa bulan setelah malam itu, Bayu duduk di depan jendela rumahnya yang kini mulai bersih dari debu masa lalu. Lampu-lampu jalan berpendar lembut di kejauhan, menciptakan bayangan yang menari-nari di dinding. Rani berdiri di belakangnya, memeluk tubuhnya dari belakang dengan lembut.
mereka tak lagi bicara tentang Laras. Tapi kehadirannya tetap terasa, seperti bisikan halus yang mengingatkan bahwa cinta dan kutukan kadang berdampingan. Bayu menatap keluar, melihat anak-anak bermain di taman kecil. Di hatinya, ada sebuah harapan kecil, bahwa suatu saat, semua masalah dari masa lalunya akan hilang. Dan meski bayang-bayang masih menempel, ia memilih untuk melangkah maju, menyambut hari baru dengan keberanian. Karena terkadang, cinta yang paling kuat bukan yang memikat atau mengikat, tapi yang mampu melepaskan dan membiarkan segala sesuatu pergi.